Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Bangkinang pai kasakai, urang nyoramah elok baso, dek jadwal lai sesuai, sudah jumai ko kita basu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Kampar beserta seluruh keluarga besar Kabupaten Kampar, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, seluruh bapak-bapak kepala yang diserahi amanah oleh rakyat dan juga oleh seluruh negeri-negeri kita yang induk negerinya adalah Kabupaten Kampar ini, yang penduduknya kata Bapak Bupati sudah hampir 1 juta ya Pak. Jadi dengan adanya dimekarkan Kabupaten Kampar ini, maka beban dari Bapak Bupati masing-masing berkurang ketika bergabung dulu. Makanya seluruh kita bahu membahu, sayun salangkah, saujo salapeh, sayun sapaku untuk memajukan Kabupaten Kampar ini. Tidak ada yang tidak bisa kalau semua kita berjamaah dengan niat karena Allah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu adalah rahmat, berpecah belah adalah azab. Saya doakan orang Kampar ini selalu bersatu. Amin. Yang kita hormati Ibu Ketua BKMT, Ibu Ketua Asyiyah Muhammadiyah, Ibu Ketua Wirid Yasin, yang istri polisi Ibu Bayangkara, yang istri ASN yang masih aktif Ibu PKK Dharma Wanita, termasuk yang saya hormati
juga ibu ketua kapalo julo-julo. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, seluruh kita berbimbingan tangan untuk memajukan negeri tercinta ini. Semoga NKRI tidak hilang di bumi Allah ini. Amin. Ya Rabb. Kemudian yang sangat kita muliakan adalah para alim ulama. Apa yang disebut alim ulama? Kalau Nabi mengatakan alim ulama itu sangat tinggi sekali posisinya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kemudian disebut orang ulama itu basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman kita di nagari. Mudah-mudahan ulama tetap sambung bersambung. Semoga umat selalu dapat pencerahan dan ilmu dari ulama-ulama kita. Amin. Ya Rabb. Juga yang sangat kita harapkan generasi muda. Karena kepadanya akan kita serahkan estafet. Maka kita doakan generasi muda ini, yang laki-laki menjadi anak saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Rasanya doa ini sudah kita mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika anak kita kalaya, kita mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tiba di aras kebasaran. Di sinan ganti yang putih biang katabu, pinta boleh kandak balaku, anak kita laya ke dunia ko. Masuk ketik diajar mandi, lagak gadang diajar makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik cincin balampi, dari ketik kini lagadang, sampai menjadi anak bujang jo anak gadis. Anak bujang kita, parik paga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang terandam, papuih malu di kanyang, panjawek kato tengah medan, penyambut tamu ateh rumah. Mudah-mudahan remaja kita terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari LGBT dan penyakit-penyakit masyarakat yang membawa kesengsaraan baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Ya Allah, lindungilah generasi kami dari perbuatan maksiat. Amin. Kemudian kalau anak remaja kita yang putri, masuk ketik diajar mandi, lagak gadang diajar makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketik kini lagadang, sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno samkandih diladangkan, kaganti beladang lado. Guno nak gadis kita gadangkan, kapang ganti amak kok tua. Iyo tu ibu-ibu. Iyo pengganti awak. Iyo. Cuy ibu baca balik nan ambo baca tadi. Sajak dari pangkanya. Tak bisa tu. Tak bisa kita dengar salah. Tapi lai terdengar suara ambo sampai ke belakang. Lai. Cuma ambo gak kecewa, ndak sadonyo menjawab salam. Ambo pantun ni cik lodi. Ampe angke jo Tanjung Alam, singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nan tak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lai.
Ambo ulang balik yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan ke Biaro. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nanlah menjawab salam. Ambo doan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh masyarakat Bangkinang atas nama Kabupaten Kampar yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati dan seluruh bapak-bapak pejabat teras yang membantu beliau, kita siang ini sesudah salat Jumat memperingati, memuliakan tahun Islam. Caranya bagaimana? Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu lahirnya dengan tahun Hijriah, karena memang orang tua kita tidak mencatat itu. Saya tanyakan kepada ibu saya, Mak, tanggal bara mulai je Hijriah. Itu yo ndak bacatat dona. Wahang lahir hari Ahad, tanggal 10 Juni tahun 1952. Maka saya berinisiatif mencari hijriahnya. Itu dulu dihitung dengan tangan saja, Pak. Sekarang dengan HP Android saya rasa tidak akan lama mencarinya. Dengan mesin hitung. Bertemulah lahir saya itu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kehebatan tahun Hijriah ini, Pak, dia tidak pembohong. Dijelaskan umur kita yang sebenarnya. Berapa umur saya kalau dengan Hijriah sekarang? Itu sudah 75 tahun. Dengan Masehi baru 73 tahun 1 bulan. Jadi Masehi ko nyo kicu awak, Pak. Nyo pamudo awak. Hijriah nyo ingin awak. 1. Jadi usahakanlah mencari tahun kelahiran kita, tahun berapa kita lahir dengan Hijriah. Tandanya apa? Kita memuliakan tahun Islam. Itu langkah pertama dulu. Langkah yang kedua, apapun kegiatan kita, di samping kita sudah terkontaminasi memakai Masehi, dicatat pula dengan Hijriahnya. Jadi setiap ada orang bertanya, kita tidak lupa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Muharram. Nanti maghrib tanggal 9 Muharram. Ini kelebihan tahun Islam ini, Pak. Tanggalnya bertukar setelah matahari terbenam. Lah berpindah siang jadi malam, baru bertukar tanggal. Kalau Masehi itu orang mencilok sawit tu, Pak. Tengah malam maniang tu. Kan tengah malam maniang bertukar tanggalnya. Ambo mengaji ke Kuantan Singingi tu, orang mencilok sawit tengah malam tu. Nyo pakai sebo kata. Mengko dinamulah ada orang baladang sawit ko ninja. Ya kan? Kalau di Sumatera Barat tu, Pak, orang mencilok kotak masaji. Itu tengah-tengah malam tu nyo kupak. Masehi sinan nyo tukar tanggal. Kemudian Masehi itu aneh. Apa anehnya? Ada harinya 31. Ada 30. Ada 29. Ada nalawak mana 28. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun Hijriah itu, Pak, yang sebulan itu tidak sampai 30 hari. Tidak berapa yang sampai. Yang banyak itu 29, sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau
kerap kali beliau puasa Ramadan itu 29 hari. Jadi anak-anak mbon muda-muda carilah tahun kelahiran Hijriah. Tapi tak catat lo lahir awak je Masehi ke ndak payah je mencarinya. Orang dahulu pak jalai Hijriah Masehi sendak tercatat. Engku apabila engku lahir engku agak seladang parang kamang je. Panjang orang tu. Parang kamang ko tahun bara. Apabila ini lahirnya hari kalam je. Hari kalam tu gerhana matahari total selama 8 jam itu 1901. Tahun bara mak lahir mak agak seladang gampo padang panjang je. Gampo padang panjang tu tahun 26. Tapi hari apa? Kalau itu sulit je mencarinya. Tapi asal tercatat tanggal kelahiran kita dengan Masehi, insya Allah Hijriahnya bisa kita cari. Kenapa? Saya ulang sekali mengatakan karena tahun Hijriah, tahun Islam. Dengan hijrahnya Nabi itulah Islam sampai ke seluruh dunia. Sebelum Nabi hijrah, Islam 13 tahun disampaikan mendapat tantangan yang berat dari kafir Quraisy. Maka dengan hijrah Islam itu berkembang sampai ke Kuok, sampai ke Bangkinang, sampai ke Yetiri, sampai ke Rimau Panjang, sampai ke Sungai Paga, sampai ke Palalawan, sampai ke Batu Rijal, sampai ke Gunung Tawar, sampai Bangko Ustaz Sabui itu ambo paling banyak wirid Riau. Paling banyak baik Riau daratan maupun Riau kepulauan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini diberkahi oleh Allah. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Ketika kita salat tadi disiram awak di Allah dengan nikmat hujan. Saya rasa Sumatera Barat kemanapun saya ngaji Pak dalam hari 2 bulan ini itu kemarau. Tadi kita sedang salat kecik embo baliang-baliang angin bertambah kuat bunyinya. Masuk kami itu kecik embo tadi kiranya hari hujan. Alhamdulillah. Hari nan hujan santan bapayuang karak sipului mendaki bukit kue bolu menurun bancah raga-raga. Tak layang pandang baki haji, tak sanda tangan kakalamai, malatuih badie pisang gadang, tak serak peluru onde-onde, mangabui asok sagun-sagun, tagak bendera kue sapi, mendarui oto lamang panggang, bacakak katan joapam, tabung kuat lari tabung kopi, duduk menangis sari kayu, bangkalai sia menyudahkan. Dari Kuok ke Bangkinang singgah kalapau minum kopi, nasi tersuuk sambal hilang, piringnya saja ditangisi. Kamang awak lain. Kadang-kadang hidup awak kan itu Pak. Sekali kata, sekali ke bawah. Nan ambo ingatkan karena anak ambo nan dipilih jadi pejabat gua. Kalau Pak Bupati ku dari umurnya anak ambo. Ya kan? Apa? Bacolah sejarah Nabi Yusuf. Sebab banyak yang bertukar je Nabi Yusuf tu kini. Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu, baru jadi gubernur. Kalau kini banyak jadi gubernur, baru masuk penjara. Jadi itu nan kita ingat. Jangan sampai kita berurusan dengan KPK setelah kita habis jabatan nanti. Kadang-kadang Pak, ikut kampanye seorang baru tidak jadi terpilih dah. Masuk. Ya kan? Ini kaum muslimin. Karena sekarang memang begitu yang banyak terjadi. Berhati-hatilah Bapak yang mengurus negeri kita ini. Kalau kita lah jatuh, orang tak percaya oleh Pak. Nyogoreng awak. Lekan nama Pak Presiden, tak berhenti orang menggoreng tiap hari dah. Pakaro ijazah palsu. Kok yo kok indah lah, tapi digoreng orang taruh. Ya tak? Jadi kalau awaklah turun dari jabatan dengan sesuatu yang tidak baik, sama jo kayu rabah.
apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ka bapucuk antah kok cindawan ka bungonyo tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ka batonggo urang mancibie bakuliliang tangguanglah dosa salamo kok lah kita dengar Pak dong ya hati-hatilah Bapak Astetsen, Bapak Sekda, ya kan? Seluruhnya pasti muda dari saya. Kenapa? Saya sudah pensiun 17 tahun. Ya kan? Cincin nintan permato ranca agih bakile jampu putih. Tandonyo Ustad Allah tuo kapalolah botak janggui lah lah putih. Jadi kinilah gaek bana. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anakku generasi muda yang diamanahi tugas oleh Allah. Mudah-mudahan lancar melaksanakan. Amin. Sebab Nabi itu hijrah menang. Kemudian bapak-bapak, apa penyebab asalnya diberi nama tahun Hijriah? Nabi itu kan ingin dibunuh Pak oleh orang Quraisy. Kenapa ingin orang Quraisy membunuh Nabi Pak? Karena agama tauhid itu melarang mempersekutukan Allah. Agama Islam boleh orang menyalurkan nafsu biologis tapi melalui pernikahan. Agama Islam tidak mengizinkan mengharamkan orang cinta sejenis. Manusia semenjak Nabi Lut sampai kini Pak itu sulit diabihan itu sadon. Ambo yakin Pak di Bangkinang gua secara sembunyi-sembunyi pasti ada orang panak Jawi itu. Ambo akui saya di kampung ambo ada Pak. Ndak sukonya nikah jo padusi do, jo anak bujang ganteng nang ketujuh dia. Atu dia teh namanya panak Jawi. Akini dia orang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu amat besar dosanya dari zina. Kenapa? Orang ini tidak khawatir orang yang dipergauliannya itu akan hamil. Karena sama laki-laki dengannya, sama perempuan dengannya, tidak mungkin hamil. Jadi dia tidak khawatir melakukan hubungan ini. Itu sebabnya dosanya besar. Tapi kalau LGBT itu tidak apa Pak. Itu bahasa awak LGBT itu. LGBT itu Pak Ustaz. Laki gapuk, bini tinggi. Tidak apa. Yang tidak boleh itu LGBT. Ya kan? Jadi penyakit umat di zaman Nabi Lut itu masih ada sampai sekarang walaupun tidak merata. Namun itu mengundang kemarahan Allah. Tentara Allah itu kan banyak Pak. Di udara angin punting beliung. Di sungai banjir. Di daratan api. Di gunung galodo, tanah longsor, semuanya tentara Allah. Coba kita lihat kemarin ketika Allah mendatangkan tentaranya di LA, Los Angeles. Tidak bisa diatasi dengan ilmu dan teknologi. Tidak bisa, karena Allah yang membakar kota itu dengan kehendaknya. Ya kan? Jadi hijrah ini bahasa apanya Pak? Bahasa letterleknya pindah. Ya kan? Dari Sumatera Barat kan banyak orang merantau ke Pekanbaru. Atau hijrah tuh Pak. Malah Pekanbaru tuh banyak nan membangun tuh orang Sumatera Barat. Ya kan? Sampai jalan ke Pekanbaru Pak. Ambo kemenakan ambo ado di Bangkinang, adik ambo ado di Ayetiri. Itu namanya hijrah. Dengan hijrah itu bapak-bapak dan ibu-ibu orang berubah nasibnya dari yang kurang baik kepada yang baik.
Contoh, ketika Pak Harun Zain itu gubernur pertama setelah Orde Lama tumbang di Sumatera Barat, disabui orang Ajo Harun. Beliau orang Piaman. 10 tahun beliau jadi bupati, itu membangkit batang terandam meruka. Acok kali as oto dinas beliau patah kalau nyoba kunjung ke daerah-daerah. Jalan ndak adonan elok. Jadi mengkik batang terandam. Kemudian beliau berhasil digantikan oleh Pak Azwar Anas. Maka Pak Harun diangkat oleh Bapak Soeharto menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beliau membawa ke istana. Pak Harun, iya Pak, ada ndak kabupaten di Sumatera Barat Tunan Laweh? Bisa kita mekarkan lai kecil Pak Harun. Kabupaten itu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Akhirnya dibagi 3 Pak. Yang pertama kota Sawah Lunto, itu wali kota lagi sekarang sampai sekarang. Yang kedua Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga Kabupaten Damas Raya. Abang ko Damas Raya namanya, sinan 2 orang nanti enggak udah cie mas cie. Ikan. Supaya lidah kojan beloh ditambah jo R, Darmas Raya. Karena apa? Yang hidup di sana itu inilah yang diminta oleh Pak Soeharto. Setelah dimekarkan, maka transmigrasilah saudara-saudara kita di Pulau Jawa ke sana. Konon kabarnya dikasih tanah 2 hektar, dibikinkan rumah semi permanen, dikasih bibit sawit yang unggul, kemudian diberi uang saku 2 juta. Banyak sekarang orang-orang dari Pulau Jawa itu yang kaya raya, yang tinggal di Sitiung 1, Sitiung 2, Sitiung 3, Sungai Rumbai. Kalau saya ngaji ke Abai Siat Pak, pengurus masjid itu saudara kita dari Jawa. Itu namanya pindah. Bahasanya transmigrasi. Ada jo kawan ko Pak, ijrahnya negatif. Atau nyo tinggal bini lama, nyo di rumah bini baru sana. Atau ijrahnya namanya. Bini lama nan banyak anak, ndak nyo pulang nilai. Bini baru yang kulitnya kencang, cantik, nyo pulang sekesinan. Sampai anaknya DO kuliah, ndak nyo lagi biaya. Abah sobo istrinya disimpang aye tiri tu. Kecik bininya kayaknya dah hak ambo melarang udah babini ndak ada. Karena di dalam Al-Quran suami itu boleh beristri. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi bapak-bapak jamaah yang datang kini boleh apa beristri sampai-sampai. Kalau cie baru tambahlah 3 lah. Bu. Oh bu. Ibu-ibu tidak boleh melarang. Karena Al-Quran membolehkan. Ya kan? Tapi apa-apa jangan galak lu ayat tu lu sampai membaca lain. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan bisa adil, cukup 1 saja. Apa kalau tidak akan sanggup adil, sabar salah babini cie. Yo istri kami itulah uzur Ustaz. Ya kan? Sama tu nyo awak boto kijang tahun 82. Ya kan? Nan tinggi kepala tu. Tapi kalau rusak dindingnya tu dilas, nyo ndak plastik serupa gini tu. Tu didompol, ya kan, ditukar catnya jo cat metalik, dipareso air radiatornya, ditukar olinya. Walaupun kijang 82, kancangnya larinya. Kalau ditukar joto baru taruh, gadang biaya awak. Lah biar kalau awak lah pensiun Pak, awak lah pensiun kok langsung bagabuang jo PDIP. Ndak partai Bak Mega dah. Penurunan daya ingat dan penghasilan.
Itulah awak kelola pensiun. Cubalah dapat pensiun nanti. Lai dapat je dinas ke Jakarta, lai dapat je SPJ. Nah, boleh kelola pensiun. Jadi kurang segala jatah. Inilah orang pensi. Tapi kita bersyukur tidak masuk kerja lagi. Panjang umur kita. Saya sudah 17 tahun menerima pensiun. Tidak masuk kantor lagi. Menerima je 2.140.000 sebulan. Untuk hidup cukup tu Pak Bati. Tapi kalau meniru gaya hidup, itu tak cukup. Ya kan? Tapi saya dibantu oleh Allah. PDIP yang bawa tadi tak balik. Ya kan? Apa itu PDIP? Tidak penurunan, penaikan daya ingat. Acuk bersobok jawab jamaah rami kau pak jalan memori awak. Apa nan sedang makan kue gini tu ambo kenyang. Ya kan? Karena jamaah kau antusias. Nyola acuk mencari ustaz kau di YouTube, kini ustaz kau diundang dek Pak Bupati dan seluruh orang Bangkinang. Dek kini ustaz tu datang, pailah kita bersama-sama. Orang Bangkinang ko elok basolo. Sabalun tamu bararak naik alik bararak tibo. Saruk di laman lah disapu bananti ju pintu nan taboka. Sarato lapiak nan takambang. Sarato kue nan sakota. Apa mungkin dek ndak makan lah tadi? Laba makan kue ko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nan menyediakan niko masuk serugo. Ambo tadi makan jo Pak Bupati. Di kadai nasian namanya tadi. Ayo. Itu ndak ada ambo babaso-baso dah Pak. Ambo makan talu ikan, ambo makan ayam goreng ange-ange. Bab itu si pangka kolah bahasa dio. Kalau babaso bapantunnya beko. Payo kumbuah di tepi jalan tampak nandari sari lama. Jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang jalan ke Tanjung Bati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Takui ambo nyokong baca pantun tu, ambo tintiang sedar. Talu ikan tu lain tak kolesterol tu Ustaz. Indak, kecek Japang, makanan yang paling sehat tu ikan. Kok dapat matah anda? Tapi awak orang Islam tu tidak kemungkin. Ya kan? Kita berasihan, kita goreng, kita gulai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak Kesra, bapak Alai tadi nampai makan jambo, mudah-mudahan masuk serugo sada. Ya kan? Karena dia ada ambo nyolah tabawa makan. Alhamdulillah. Para jemaah yang terhormat, itulah hidup kita berjamaah ini. Semuanya dirasakan enak. Jadi kenapa dinamakan tahun Hijriah? Sebenarnya ada 3 nama Pak yang diusulkan. Siapa yang mengusulkan? Itu kaum muslimin dan muslimat. Ada kelompok ibu-ibu, ada kelompok bapak-bapak, ada kelompok pemuda. Pertama diminta ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kata Umar bin Khattab. Jadi tahun Hijriah ini bukan di zaman Nabi disusun Pak. Walaupun nama-nama bulannya sudah ada semenjak dulu. Kenapa timbul niat Umar bin Khattab menyusun tahun Islam ini? Karena surat-surat beliau sebagai kepala negara itu tidak pakai tanggal. Karena beliau tidak mau memakai Masehi. Ya kan? Jadi paniang jo gubernur bupati. Pak Khalifah, kita susunlah tahun Islam lai. Jadi gayuang basambui kato bajawe pinta buliah kandak balaku. Bakumpullah 3 komponen masyarakat tadi. Ibu-ibu yang ngusul dulu. Pak Khalifah, kami di barisan ibu-ibu yang ngusul dulu. Apa usul ibu-ibu? Kami ibu-ibu mengusulkan tahun Islam itu kita beri nama
tahun miladiah. Milad kita hitung sejak kelahiran Nabi. Dicatat oleh khalifah. Bapak-bapak ada usul? Ada Pak Khalifah. Kami barisan bapak-bapak ini mengusulkan agar tahun Islam itu diberi nama tahun nubuah. Kita hitung semenjak Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat oleh Pak Khalifah. Apa mudah Pak? Mausul. Lai boleh kami mausul Pak? Boleh. Tapi kan kami mudo bana baru. Tinggi kami tabawa di rueh. Gadang kami tabawa di dagiang. Aka alun setampuk pinang. Ilimu alun setahun jaguang. Tapi lai boleh kami mausul. Lai. Kami beda loh Pak. Bedanya? Kami remaja mengusulkan agar tahun Islam itu kita beri nama tahun Hijriah. Anda dicatat dek Pak Khalifah dah Pak. Ditanya remaja tu. Cek Pak Khalifah mamanje basinggari mancancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasan kalian mausulkan namanya tahun Hijriah? Apa jawab pemuda tadi? Pak, maaf ya Pak. Kalau kita agih nama tahun miladiah, kita hitung saja kelahiran Nabi, bangsa kita ketika itu bangsa jahiliyah. Mereka tawaf juga di Ka'bah, tapi bertelanjang. Mereka juga menyembah Tuhan, tapi berhala. Ada akhlak mereka yang sangat bobrok. Anak laki-laki dibiarkan hidup setelah lahir. Anak perempuan begitu lahir dikubur hidup-hidup. Mandanga itu marawang Umar bin Khattab. Pemuda itulah heran. Kenapa Umar bin Khattab menangis, meratap? Karena beliau sendiri ketika kafir pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tobat, dia dijamin masuk surga. Ini pelajaran bagi kita Pak. Orang kadang-kadang Pak, disuruh tobat, dia tangguang lah. Segala dosa lah dia buat. Kau masuk neraka dan nanti dah ada kali sama-sama. Tak ada seorang saja. Nyo kecil dingin kalau neraka. Jadi sebesar-besar dosa pernah membunuh anak diampunkan oleh Allah. Khutbah dari Bapak Khatib kita tadi, perbuatan baik menurut Al-Quran akan menghapus segala kejahatan kita. Jadi isilah momen Hijriah ini dengan yang baik-baik saja lagi. Agar dosa yang lalu terhapus. Kalau ada awak dimusuhi orang, jangan mendandam Pak. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ibu-ibu kalau nyopa gunjangan dek kawan-kawan, jangan dimusuhi. Undangnya makan pulang. Jamu jo makanan lama-lama. Ya kan? Dibalas keburukan dengan kebaikan. Jangan berniat membalas dengan keburukan pula. Lah tenang Umar kok. Nak. Tepat sekali apa yang kamu katakan tadi. Ketika Nabi lahir, bangsa kita ini jahiliyah. Saya juga termasuk orang yang jahil nak. Yang pernah membunuh anak perempuan saya. Kalau dia gih nama tahun nubuah Pak. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul tu banyak ditantang. Karena apa? Karena agama tauhid itu kalau diterima hilang agama berhala. Jadi belum ada kemajuan Islam ketika itu. Tapi kalau kita beri nama Pak Khalifah tahun Islam ini dengan tahun Hijriah, tu tasabui dinamo taimbau digala di tengah tulang punggung sedang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari. Karena memang sesudah hijrah lah
Islam itu membawa kemenangan. Jadi hijrah Nabi itu titik awal kemenangan Islam. Bahasa piamannya al-hijrah starting point the Islamic of era. Itu bahasa piamannya. Jadi hijrah Rasulullah itu dulu titik awal kemenangan Islam. Karena berubah total semuanya. Orang Islam semakin banyak. Iya kan? Jadi apa kecek kelipah? Lai dapat de kalian ayatnya. Nyo uji je celai pak. Lai kecek mudah-mudah. Nyo baca lah surah na nombor baca tadi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tambah menangis Umar pak. Takana dinyo bagaimana perjalanan hijrah yang penuh dengan drama untuk dibunuh oleh orang Quraisy, tetapi diselamatkan oleh Allah. Siapa yang mau hijrah itu sampai sekarang harus orangnya beriman. Orang tanpa iman tidak bisa hijrah pak. Bamangko pedagang kini di Tamrin City sunyi jual balinya. Ambolah 6 gelombang diundang di orang Minang mengaji ke Jakarta ko pak. Tamrin City jo Tanah Abang tu kini pak dicubona di Allah. Ternyata uang ini sekarang Pak Bupati banyak beredar di judi online. Periksalah pegawai-pegawai ini kalau main komputer, main HP, apakah dia judi online? Atau WA seseorang nanado keperluan yang telah banyak tertangkap mereka judi online. Nan namanya judi anak-anak ambonan mudo itu lingkaran setan. Nan manang ketagihan, nan kalah penasaran. Pabilonyo kebarakir sama jo ketiak ula. Cola tunjukan ula sepanjang tu pak anak manang ketiaknya. Kalau pak tentu dia mau nama nang ketiak pak. Ula le bisa ditunjukkan ketiaknya. Asamo jo itu judi. Itu polisi yang membakar suaminya itu karena judi online. Jadi pitih gini, nan namanya judi itu pak, nyomanangan orang di banda tu gak cie, na lain nyo kalahan sadot. Ndak ada banda judi itu nang kakalah pak, nang kakalah orang nang satu baju di. Jadi kalau ada pegawai negeri Riau ko, waranti lah baju di le. Lita dah ada pak tu. Jangan payah mengecek Zaiden. Ya kan? Judi itu tidak akan membuat orang tentram. Akan membuat orang susah. Inilah sekarang bapak-bapak. Parah bapak nagari kok. Parah. Ya kan? Mudah-mudahan Kampar tidak ada serupa itu. Ambo doaan orang Kampar ko elok-elok. Sesuailah dengan lambangnya lancang kuning. Kuning tu kalau di Sumatera Barat tu lambang kemenangan pak. Namanya tu tuluak tanah datar. Ya kan lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa, kuning tandanya kemenangan. Riau adalah bumi lancang kuning. Kita jaga martabat, kita jauhi maksiat, kita tingkatkan amal saleh. Kita jauhkan segala perbuatan yang akan membawa kita sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kecik Umar bin Khattab, ibu apa usul apa tadi jo ibu ndak salah dah. Tapi usul anak muda kita ko nampal yang tapi. Kok kita lagi nama tahun Hijriah ba'a. Okey bos, kecik orang Rami tadi. Akhirnya ditetapkanlah tahun Islam itu namanya tahun Hijriah. Memang masuk akal pak. Masuk akal. Iya kan?
Sebelum Nabi hijrah, bara orang Islam di Makkahnya, Pak. Katampe Nabi hijrah tu, alun sampai Nabi ke sini le, orang menggalih membawa Islam ke baru, lah lebih 600 orang Islam di Yasrib tu. Dulu Yasrib namanya belum Madinah. Di Makkah 90 orang. Lah 3 balik tahun tu. Itu ACDC lo imannya tu. Ya kan? Tak tetap. Ya kan? Jadi kaum muslimin disebutlah di zaman itu jahiliyah. Jadi sampai sekarang namanya tahun Hijriah. Dan perlu kita catat, siapa mausulkan itu anak muda. Khalifah Umar kaum muslimin hidup di zaman itu Pak, anda di zaman kini tu alun canggih itu. Tapi masyarakatnya sudah terdidik dengan baik. Kalau yang muda itu mempunyai ilmu yang potensial, hanya dia dari umur yang kecil, iya kan? Tapi dia sudah dewasa dengan ilmu, maka terimalah dia. Kadang-kadang Pak di negara awak kau orang gaib kau takut tempi. Adonan tak bagi gila jadi imamnya. Lahfa senyum baca sadon. Kalau nak bagi gia te bawah lah Pak, biarlah qarina Pak jangan jadi imamnya. Nyo huruf tu nan sim tu ampe cara bacanya. Sa, sya, tha, sa. Kalau nak bagi gila sa saja mah. Ihdinas sirat. Di nama nan tak bagi gila jangan jadi imamnya. Biarlah santiana. Biar awak di belakang saya. Silakan yang muda, yang kari, yang cukup giginya. Jadi Umar bin Khattab dan orang Islam di zaman beliau mengakui anak muda yang potensial. Tidak ditolak usulnya, tapi diterima. Aiko lenang ke ditiru dawa. Ya, ini. Bapak, ibu-ibu lah tapik gua memilih anak muda jadi bupati. Kalau lagi serupa mbok jangan satu lah Pak, lah banyak ele. Lah perlu po kaum muslimin. Hanya ada orang sore ndak cik calik lo tekan saya. Akhirnya salah tekan, beko masuk penjara. Kalau nak mudonya tagak matonya preso lo. Ya kan? Nanggai ko Pak, jalan ke manekan sore. Dari duduk ke tagak caliklah kita lagi. Ku ndak pinggangnya peci ndak lutui. Tadi duduk kerusi saya tanya ke bawah. Bab itu badan tu lah bah. Lah barik Sultan Seripado tinggi parui dari dado. Kalau anak muda capeknya tagak tu Pak. Kerusi saya jatuh ni. Refleksi itulah kurang. Atung kau nak mau bawa bini lah. Ini bapak mencari baban saya. Ini. Awak lagak. Ibu-ibu kalau ada suami ibu seumur ambo kuah 70 tahun, 73 tahun meninggalnya jangan ditangihi jo. Doa saya lain. Orang lah patut mati je tu. Baca saya doa lain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut je mati tu. Alah. Bamang kualun ajalun sampai. Ayat yang dibaca Pak Imam tadi yang bawa simak Pak. Pak Khatib tadi. Likulli ummatin ajalun. Jadi ajal tu tak bisa dipacapek, tak bisa ditunda. Lah ada masing-masing. Ustaz Yahya Waloni ketik lo dari Pak Upati Kumonya 55. Sedang manga. Sedang khutbah Jumat. Ajalnya sampai tak ditunggu di Allah sampai selesai. Apa lagi sedang apa berdiri ditunggu di Allah. Sedang khutbah Jumat saya nambah manfaat, ndaknya tunggu di Allah. Ajal sampai sedang khutbah tu mati. Mengko jauhilah diri dari maksiat. Kok sedang maksiat tu baiko malaikat maut datang lah jaleh kita suul khatimah. Jadi kita bawalah kampar ini berkah rumah tangga, berkah pencarian, berkah penjualan sawit, berkah minyak bumi, berkah apa saja jadi mata pencarian. Berkah kabupaten ini
sehingga mempunyai reputasi yang baik di tengah bangsa yang banyak ini. Itu kalau bersama kita berniat bisa tak? Pikuk cualu kinci awak tak bisa. Ambo kini kesiko ko pak sebanyak ko awak lain nama apa menolong ambo. Lain. Ndak barik dong. Ambo minta tolong doa saya ambo sehat. Lain nama. Bab itu Pak Ustaz. Hari Ahad patang ambo Zoom jo orang Minang nan tinggal di Jepang. Wirid jawab saya dari jauh atau ada sinyal insyaallah dalam tidak begitu lama Pak kamilah sepakat apa nak kami undang ke Jepang boleh. Kalau jo pensiun ambo kepai kesinan baaka tu Pak. Tidak mungkin. Tapi kalau dibawa ambo di orang Minang kesinan kan mungkin kan? Bisa lo dibawa asisten jet. Kini untuk di imigrasi lambo perajai bahasa Jepang. Orang yang imigrasi itu kok ditiru bahasanya jo bahasa Inggris tu kadang latinya kan. Nyotanyo apa orang macam. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Iya kan? Tu nyotanyo namo le. What's your name? Dijawab jo bahasa Jepang sekarang lupa. Tu jawab jo bahasa Inggris sekarang le. Domo arigatou gozaimasu masta. My name Ristawardi the King Golden Stick. Namo ambo Ristawardi Datuk Marajo Batungke Ameh. Tu galana lamo tu Pak. Kini kemanakan mamaci itu lai. Awak kini jadi inyek lai. Inyek tungke mara supaya datuk ko jan rabah dia gih tungke. Tungkeknya tu nanggai inyek. Silakanlah. Nah, doanya apa ya Pak? Pak tentara, Pak polisi jangan disumpah yang bona. Sudah bini yang bola mati yang disumpah. Mudah-mudahan sampai yang bawa ke Jepang tu amin. Amin. Bu. Lain namo ibu mendoa namo sehat. Mudah-mudahan ibu sehat pula. Amin. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita kalah dalam hijrah ini Pak. Kecek Pak Katib tadi dari segi umur awak bertambah. Dari segi kesempatan hidup tambah berkurang. Ada ayatnya mengingatkan itu? Ada. Nan menyebabkan awak lalai di dunia kau. Alhaakumut takatsur. Itu Pak. Tidak lain dari itu. Kamu lalai beribadah itu apa? Mengumpulkan harta. Dalam surat Al-Munafiqun diingatkan di Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Iya kan? Wahai orang yang mengaku beriman, janganlah engkau lalai mengingat Allah karena mengurus harta dan anak-anakmu. Jadi yang sangat potensial melalaikan kita beribadat itu mengurus harta dan keluarga. Kecil Allah dalam surah At-Takasur tadi, hatta dzurtumul maqabir. Tanpa engkau sadari alun nabi dinas engkau lah tiba di pintu kubur. Saya contohnya Pak Sahiran Bupati Pasaman Barat. Kutikonya manang, syukuran manang tu ambo nyundang mengaji. Tapi belum sempat 2,5 tahun menjabat, beliau meninggal. Ndaknya nantian di Allah sampai 5 tahun dah Pak. Iya kan? 2,5 tahun tu di Pasaman Barat. Kemudian di Sumatera Barat yo di luak nan tuo tanah data Pak Irdinansah. Indak sampai 5 tahun meninggal. Acu itu awak go Pak. Kalau ajal sampai jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ustad, ajal sampai dijemput oleh Allah, tidak bisa ditunda-tunda. Ya kan? Maka kita harus siap dengan amal saleh. Catat khutbah Pak Katib tadi, amal saleh menggugurkan segala dosa. Jadi kok ada nang kadipa banyak, malaki awak mati, amal saleh lah banyak. Kalau tidak ada pitih pembantu orang Pak, jangan maniaya orang. Jangan maniaya orang.
Ndak bisa bantu orang dah jo usaha jo pitih tapi ndak diniayo orang. Itulah aman. Iko sudah ndak ada membantu atau meniayo lo. Ini orang bangkrut di akhirat nanti. Ada hadis Nabi berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi." Barang siapa yang hari sekarangnya, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, apa yang diamanahkan kepadanya lebih baik hasilnya dari yang lalu, fahuwa rabihun. Itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Barang siapa yang hari sekarangnya apa saja yang dipercayakan kepadanya samo sekarajonyo tu jonan lalu, fahuwa khasirun. Itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Kalau lebih buruk, lebih jelek kualitas sadonyo tu dari hari lalu, fahuwa halikun. Itu orang celaka. Orang celaka dia ada masuk surga? Enggak kan? Alasannya Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul itu apa? Celaka Pak. Orang celaka tidak akan masuk surga. Maka janganlah kita jadi orang celaka. Jadi kita tinggal pilih setelah hijrah ini. Mau menang, mau rugi, atau mau celaka. Bu, ada beberapa bulan lalu mau undang boka bangkinang ko Porsimat. Lai ada orang datang orang Porsimat kau gini kau. Lai. Sajak hari sudah raya haji lah kama pai. Kalau alun lai pai lah dakwah wisata ke Pariaman. Kama ke Pantai Gondoriah bau ustaz awak cik dakwah wisata. Sambil mencaliak baru bacamin. Jadi sinan ada di pasewan orang baru bacamin. Baik tu kecik baru tu bacamin Pak. Mencaliak wajahnya dalam kacau tu. Pandainya Pak. Ya kan? Ya betul-betul lo hidungnya. Ya kan? Tu mau tanya ke orang punya baru tu lah. Labara lamonya baru ko pandai baca min ko. Yo lah gak lamo jo Pak Ustaz. Lah ada perubahan. Galak tukang baru ko ada do Pak Ustaz. Baru lah namanya aja. Walaupun lah pandainya nyo baca min ndak ada perubahan sudah itu dah. Kalau yo sawana mengerti baru ko jo camin Pak. Tu painyo ke tukang jahit lah. Ke tailor. Aka baru ko ke membuat sarava panjang cik mapak. Sebab itu, ambo caliak di kacau, ketika ambo memanjik karambi, ambo kan tak bawaju, tak bersarawak. Bati lanjang saya. Nyo caliak di orang di bawah malu ambo. Buruk bana orang tak tertutui kau. Jadi besok ambo manjik karambi, tertutui orang. Lebih-lebih bini ambo ikuannya kadang dari ambo lah. Sampai kini lai tadangan dapat baru pandai baca min tu nalah bahasa Sarawak. Lai. Indak kan? Kalau ndak ada perubahan awak kena nelok sudah tabligh akbar ko agian namo salah badan awak. Ambo ndak kau ngecek ni tu sampai-sampai. Adi posisi mawak. Ya kan? Karena untuk jadi tolok ukurnya lambo bacaan tadi hadis Nabi. Kemudian ada hadis pendek lagi. Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang Allah. Tanyalah diri kita masing-masing. Hadis itu pendek kan? Tapi tanya diri awak. Apakah kita sudah meninggalkan semua yang dilarang Allah? Ya kan? Kalau begitu, tidak ditinggalkan, kita belum kafah masuk Islam. Sedangkan masuk Islam itu, kata Allah di dalam ayatnya, kafah secara keseluruhan.
Pak, Bu, ada ndak apa-apa ibu-ibu naraso-raso kamati melaki sore beko? Ada. Pertanyaan ambo cik lai. Awak lai sehat sadonya ke? Lai. Tapi bisa ndak orang sehat kau mati mendadak? Bisa. Sudah kita ngaji kolah bubar, tiba di rumah beko. Ya kan? Paniang nyuantan dia anak ke puskesmas. Ya kan? Puskesmas tu tahu ibu-ibu kepanjangannya. Pusing keseleo masuk angin, itu kepanjangannya. Ya kan? Puskesmas. Dipasangnya sekali di dokter jo perawat impus. Ndak sampai 3 minit jalan ndak titik airnya. Jarum-jarum impus tu lapih di tangan. Ya kan? Apa kata dokter tadi? Sabar ya, pemilih sekeliling ini. Ndak ada beliau lagi. Pecah pembuluh darahnya di kudua. Tahu pengurus musaji nyumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang sangat antusias tadi mendengarkan kajian Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Beliau sudah meninggal dunia. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Nanti setelah salat asar kita datang melayat bersama-sama. Itu tanya, sian meninggal. Itu nan basanda di tonggak menengah kaji itu. Bisa enggak? Bisa. Apa-apa nan basanda ibu jan cameh lah. Itu contoh saja. Bisa saja ustaz yang memberikan pengajian ini meninggal. Karena meninggal itu ajal, tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Kalau ajal telah sampai. Ya kan? Kalau ajal telah sampai, hari patang, matahari turun, awan ibarat merah sago, malam menindaklah mulai, nyampanglah tibo saruan Allah, aja sampai capek peminto, umualah tibo dijangkonyo, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganyu babalik pulang katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok sitangi aye bungo bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mai riang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyolah pandam pakuburan tak golek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo sipud yang hitam doa dibaca pengabisan kubur tertimbun orang pai. Saibo-ibo orang jo istrinya bu setelah diantarkan ke kubur, setelah dibenamkan ke dalam tanah, sudah dibacakan bismillahi millati rasulillah. Ada ndak suami nan manangi tu nyobuek pondok-pondok ketek dake kubur tu nyunian gak sebulan di sinan bininya na meninggal tu. Lai ada di Riau orang situ. Tak ada. Sumatera Barat tak ada. Malah alun tumbuh rumpui di kubur tu nyola bini beliau. Acu itu sayang suami kawan. Baitu jawab pak laki-laki kau kalau meninggal, ya kan? Kan ada orang yang menjanji-janjikan ibadat, lah tak kumpul pitinya, lah mendaftarnya haji. Alanya kece engkau ustaz, ambo manasi je ustaz nanti yo, iyo. Lah tiba jangkau manasi, pak, tak jadi manasi. Onde anak bakandak lo pak ustaz, ambo ambil piti haji itu balik, oto batuka dari Innova Reborn ke Pajero. Nyambil piti tu balik. Baik suat lah tak kumpul lah balik. Lahinya lah kanai haji lo. Lahinya pasan lo ustaz untuk manasik.
Indak lo jadi dah. Bapak, ada tanah baru diwali de ibu. Orang tersasak jo pitih. Tanah ko dah ke UNP. Rancak na dibuat sinan rumah kos. Banyak anak sekolah ka menyiok. Dak jadi lo pai ni aji. Buat lo rumah kos. Alun sabulan dari rumah kos do si orang apa ko mati. Ya kan? Ibu ko muda baru nikahnya balik setelah hidahnya sampai jo pacar lamonyo. Anyo bawa ke rumah awak. Laki barunya tu. Naik haji ndak jadi. Arato awak dapat di laki barunya. Awak cuitu sedalam kubur. Ya kan? Nyo karate dek melekat maut karena merubah niat. Jadi apa-apa dek haji country kini, apa nan dalam waiting list, jangan diambil-ambil pitih pak. Kalau meninggal kami dalam menunggu ko Pak Ustaz, niat apa tulah sampai. Tapi kalau Pak ambil balik, itu tidak sampai. Iya kan? Jadi yang dalam daftar tunggu sekarang jangan diambil-ambil uang tu. Tu merubah niat namanya. Iya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah proses perjalanan haji ini masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan semua beliau yang dipercaya di Kemenak mudah bernegosiasi atas nama pemerintah dengan pemerintah Saudi itu. Karena sekarang pemerintah Saudi itu bapak-bapak memperketat untuk kita jemaah Indonesia ini. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Karena ada jemaah nan tak jaleh tampaknya tiba sana. Ini kan kelalaian petugas. Nah, dengan adanya kita hijrah dari tahun ke tahun ini, yang kurang baik ini kita perbaiki menjadi baik. Itulah yang disebut dalam hijrah orang yang menang. Mudah-mudahan Kampar selalu menang. Amin. Ya Rabb. Itulah tausiah kita siang kini bapak-bapak. Kalau ada yang salah, ibu-ibu, Pak Bupati, saya semuanya yang salah. Karena saya yang bicara. Tapi kalau ada yang benar, itu semuanya dari Allah. Batang gadang lah hambo panjek. Dahan jorantiang lah hambo titih. Karena sinan talatak pangka tangkai. Selama hambo dipersilakan memanjek batang, menitih dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan hambo. Kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas dan seluruh bapak-bapak yang bertugas di Kabupaten Kampar ini, saya mohon dimaafkan. Jadi maaf betul. Apa-apa ibu-ibu tidak ada yang salah. Kalau makan kue tadi bu, alah, boleh hamba bapantun cie. Di mana letak jalan Kaguguat, Dakik Pasar Padang Luar, Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo ibu-ibu ke keluar. Lah ustaz lapeh juati nan suci, jo muko nan janiah. Apa ilalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.